Bismillah, hai. Sore ini kita mau ambil anakan kimbingkil untuk kita stek. Sepertinya sudah besar-besar. Jalannya sudah penuh dengan zucchini. Ini gimana ini? Nah, ini bisa dilihat di sini ada 2 tanaman yang sudah banyak anakannya. Kita ambil anakan yang sudah tua. Yang bawahnya sudah berkayu batangnya. Kita simpan di sini. Dapat. Step selanjutnya mau kita stek, siapkan pot kecil dan media tanam yang subur dan gembur ya. Ini ada beberapa plus kop kecil. Kalau ada 2 seperti ini, pilih yang paling bagus bibitnya. Udah, kita pilih yang paling besar, buang daun terbawah. Terus kita tancapin aja seperti ini, lihat ya. Nah, sudah. Tuh, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Semoga hidup subur ya. Ini mau kita tanam nanti di raised bed depan. Setelah stek langsung kita siram pakai air biasa aja, jangan pakai air pupuk supaya nggak kaget tanamannya dan menghindari busuk akar juga. Jadi harus benar-benar ya media tanamnya basah. Sisanya kita taruh aja di bawah nampannya. Kalau memang bawahnya pakai nampan, kita kasih sedikit air lagi karena kadang kurang meresap gitu di bawahnya, biar dia nyari sendirilah ya airnya. Tuh kayak gini. Tapi juga harus hati-hati ya, kalau sudah banyak air di bawahnya nggak usah disiram. Sama mau update tanaman zucchini kita yang qadarullah gagal lagi kayaknya yang ini. Dia paling subur tapi nggak lama keriting. Ya udah kita buang aja. Berkebun skala organik jangan ragu untuk pruning kalau memang ya tanamannya sudah nggak bermanfaat, supaya banyak space yang bisa untuk kita tanamin tanaman yang lain. Plus nih, sering buang-buang daun-daun terbawah yang sudah tua. Selain supaya kebun kita tetap bersih, biar menghindari nih daun-daun tuanya itu mengambil nutrisi dari tanaman utama. Karena berkebun di pot ini ya media tanamnya terbatas. Jangan sampai itu jadi lebih terbatas lagi karena ya ada banyak daun tuanya yang sudah tidak produktif, plus rumput-rumputnya ini juga harus kita bersihkan. Karena ya mereka akan merebut nutrisi dalam pot. Itu bisa merugikan tanaman utamanya. Nah, termasuk kalau kita bersihkan seperti ini, mencegah kutu-kutu itu datang karena lembab ya. Termasuk stroberi ini juga mau kita pruning, daun-daun tua kale. Dan daun hasil pruningannya ini nanti kita kompos. Kayak demokratis gitu loh. Dari kebun untuk kebun. Termasuk yang sudah kena seleksi alam, tanaman yang tiba-tiba mati. Ya udah, nggak usah dipertahankan, langsung aja di pruning, kita komposkan. Nanti kita tanam tanaman yang baru. Hari ini kita juga mau menyudahi tanaman kacang panjang merah kita yang sudah tidak subur lagi. Plus mau panen beberapa ini benih. Dan masih banyak calon bakal bunga tuh. Tapi dia udah nggak subur tanamannya, dan ini nih lihat kopong gitu kayak nggak ada bijinya. Nggak normal deh kayaknya. Udah kita sudahin aja. Kita ganti sama tanaman lain. Kita ambilin dulu nih benih-benih yang udah jadi. Bagian bawahnya itu kan banyak akar nih. Ini akarnya udah mati ternyata. Ini jangan kita cabut tapi kita potong aja supaya bekas akarnya ini bisa jadi nutrisi yang baru. Jadi kompos untuk tanaman nanti, tanaman yang baru. Begini nih sulitnya nanam di pot. Itu tanamannya jadi, memang kacang panjang bukan tanaman yang tahan lama ya, dia anual, tapi jadi lebih cepat gitu loh matinya. Nah, keterbatasan nutrisi ya. Untuk tanaman kacang-kacangan, aku hampir selalu pakai metode ini, dipotong aja, akarnya dibiarin. Terus ini kan aku pakai ajir dari besi ya, ini mempermudah loh, tinggal ditarik aja begini, nih pegang ajirnya,
tarik deh, udah. Nanti akan terpisah mana ajir, mana tanaman yang lamanya. Jadi tanaman tuanya ini juga kita kumpulkan, jangan dibuang karena bisa jadi kompos yang bagus, tinggi nitrogen. Ini di-cut dulu ya, lanjut besok pagi soalnya udah sore. Halo, pagi ini aku mau kasih tahu cara mengolah media tanam bekas paling mudah dan nggak butuh banyak effort. Kemarin kan kita sudah menyelesaikan nih tanaman kacang panjang kita, udah kita bunuh karena ya sudah tidak produktif. Kalau kita berkebun di skala rumahan dengan media tanam yang terbatas, dengan lahan yang terbatas, itu jangan membuang-buang waktu. Jadi kalau ada tanaman yang sudah nggak produktif ya diudahin aja, terus kita ganti tanaman yang baru. Nah di sini kan ada media tanam bekasnya tuh banyak. Ini mau kita olah menjadi media tanam siap pakai lagi, tapi dengan cara tidak menggantinya ya, karena kita mau pakai metode yang paling mudah. Caranya tuh cukup butuh air lindi aja sebagai pengganti E4. Jadi kita mau mengkompos si bekas media tanamnya ini yang banyak tuh mengandung akar-akarnya. Dan akar kacang-kacangan ini kan bagus ya. Ini kita mau kompos aja dalam tanda kutip. Jadi kita siram dengan air lindi, atau kalau kamu punya E4 ya E4, karena aku nggak pernah pakai E4. E4 itu kan isinya bakteri pengurai ya. Sama juga kayak kita air lindi dapat dari komposter, ini udah bisa kok jadi penggantinya. Nah seperti ini. Ini temennya juga udah tadi. Jadi kita biarin aja sekitar 1-2 minggu. Insya Allah akan siap tanam dan insya Allah subur. Nanti kita lihat ya perkembangannya. Tuh, nih. Udah gitu aja. Mudah, murah, dan hemat tenaga. Untuk kita pekebun rumahan yang nyambi kerja, yang nyambi banyak kegiatan yang lain, ini nggak menghabiskan banyak tenaga. Coba ya di rumah ya. Salah satu bukti metode ini yang sudah berhasil tuh di sini. Nih cabai ini tadinya bekas tanaman kale sama tomat rampai. Nih bisa dilihat. Ini bekas akar tomat rampainya, tidak aku buang, jadi cuman aku potong tanamannya aja, terus kita biarin aja tuh. Kita biarin aja selama beberapa hari. Kalau ini sih memang udah di situ ya. Tadinya keriting banget, terus dia sembuh sendiri ya, alhamdulillah, bismillah. Jadi udah kita biarin aja, terus udah sering kita siram sama air lindi. Nah, banyak aku berbotol-botol gini. Kita diamin beberapa waktu, terus aku tanamin nih. Caisim buktinya, masya Allah subur ya. Ini juga udah mulai subur. Bukti bahwa menanam dengan cara pemalas pun tetap bisa menghasilkan kok. Bismillah, alhamdulillah. Aku dalam berkebun organik ini lebih suka pakai metode yang memang alami aja ya. Dan kalau memang kita capek, kan kita juga nyambi kerja, jangan maksa deh untuk bongkar-bongkar media tanam. Karena sebenarnya akar dari bekas tanaman yang sebelumnya itu kalau kita biarin di tanah seperti ini, dia akan jadi kompos juga. Dan ya menambah nutrisi untuk tanaman yang lain. Seperti yang aku bilang, aku kan pengen buat ekosistem ini ya. Aku pengen kayak alami gitu loh. Sayangnya ini di pot. Mungkin kalau di rice bed aku bisa pakai yang metode no gardening ya. Jadi kayak di hutan kan kita juga nggak perlu tuh ganti-ganti tanah, media tanam dan lain-lain. Karena mereka sudah mengompos sendiri dengan daun-daun kering yang jatuh, daun-daun tuanya ini kan nanti mengering, jatuh ke bawah, dibiarin, itu akan jadi kompos yang bertumpuk sekian tahun tuh kalau di hutan ya. Kalau di sini aku biasanya pakai ya itu akar tanamannya di pot-pot yang sudah selesai ditanami, nggak aku buang. Tuh, kalau lagi rajin banget ya baru aku panenin satu-satu. Tapi kalau enggak ya gini aja udah. Karena berkebun organik sekarang rumahan jangan dibawa pusing. Masya Allah cantik banget paksainai bayi kita. Berkebun organik bisa dengan energi yang minim. Tetap butuh effort lah ya. Nggak mungkin dia akan tumbuh sendiri tanpa kita rawat, tapi bisa dicari metode perawatan yang paling mudah dan sesuai sama kebutuhan kamu.
Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi untuk kita yang bekerja tapi punya kebun yang harus dijaga juga. Nggak banyak kok kebun aku, nggak luas, tapi ya ini membahagiakan. Lihat deh, tuh di mana bisa beli yang seperti ini di pasar. Sesegar-segarnya sayuran di pasar tidak akan jauh lebih fresh daripada kita tanam sendiri. Dan yang jelas kalau organik kita jadi nggak takut. Dari kebun gini mau kita petik langsung kita makan aja, oke. Happy gardening, selamat berkebun, bye.